sanes bade culang Heudeuy sareng ajengan niat hate arek kumpulu da rumasa santri kalongan sanes kirang hormat Buku ngalap berkah bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Alhamdulillah. Amin. Udah eta nu dipikah hoyong ku urang mah salamet teh dunya akhirat. Eta kan salamet dunya wungkul kumaha engke? Kumaha di akhirat. Nya. Salamet akhirat wungkul can nyaho da can maot. Jadi pada dipayun itu nyamantara jadi itu salamet teh pasti salamet teh doa aku ya Allah salamet dunia akhirat karena orang can apal akhirat kumaha. Jadi salamet dunia akhirat moal jadi ya Allah selamatkeun akhirat nya suatu maot lain itu ya bagi kita yang masih kene jajar pasar orang mah nu ilmu na wow jauh ada yang lain makan geus doa lagi beda orang-orang mah doa lagi masih kena ya Allah abdi teh gaduh kena sametan doa kita doa rakyat jelata cicilan ya Allah abdi teh meuni mayunan payun teh perusahaan tos tereh bangkrut abdi mayunan di PHK gitu kan masih begitu ya Allah abdi hoyong naik gaji ya hoyong gara-gara lunas ieu nyicil rak piring ya Allah abdi teh meuni kieu we jadi kaprodi teu dekan teu curhat eta mah iya sih iya tuh iya tapi ini cirinya bahwa Allah itu menyukai orang yang sering berkeluh kesah kepadanya. Eta bener tapi jadi artinya rakyat jelata model orang-orang mah dipika cinta ku Allah da seueur keluhan ka anjeunna. Ngan ulah ngeluh datang ka Assalamualaikum Pak RT. Ya masuk Pak Sony ada apa? Gini Pak saya kan banyak cicilan Ka RT jangan ke Pak RT. Jadi mending langsung kanu maha kagung minimal eta we heulanya leres eta jadi orang-orang mah justru sigana makhluk Allah nu dipikanya pisan ku Allah karena loba masalah gitu ngadu ka anjeunna asal ngaduna bener gitu gitulah pamit gitu orang tutup wae acara karek kitu keula atuh karek Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berkah ti anjeunna urang tiasa kampel di Guar Budaya pasal ka 35 dinepakeun rasa ka papada jelema persembahan oge ti Les Bumi Jawa Barat ieu teh sate acan hatur nuhun pisan ka Vintage Bandung dekorasi Vintage Bandung support terus 5 production gitu. Anugerah Alam Indonesia. Alam tos riren Pak dan nyanyi. Namanya Anugerah Feti. Lain alam eta. Anugerah Alam Indonesia coklat kita itu. Nikmatnya Udud nangke. Oke, siap. Udud nangke. Yo kareng-rengan oge atur nuhun pisan. Pokona mah non teh rajin ngusut tuh gitu alhamdulillah. Daekannya Kamari teh di grup Pak teh syuting Pak. Syuting tuh Pak bit aya pemasukan. Kanyawan ieu mah. Kan wae lah. Oke, manusiawi tenan naon. Oke, komen-komen anu tos lebet oge urang dibacakeun ku Pak Agus Gaban. Agus Gaban kan nyatet oge. Di pasal ka-35 heureuy sareng musisi dan budayawan. Mantap. Iya. Ieu hiji-hijina oge narasumber anu tamu abdi nu dipika hormat ku abdi yang sangat saya hormati. Yang CV-nya 20 halaman. Atuh da maestro kade. Iya, saya kan males bacanya. Dirangkum atuh.
Kalau merangkum itu tugas mahasiswa. Merangkum. Dosen. Iya. Oke. Dan sebenarnya tugas yang paling sederhana dari seorang dosen tuh gitu, rangkum aja buku. Gitu. Selesai. Iya. Kanyahoan itu. Dan mahasiswa teh daek we dititah gitu ya. Buat Anda mahasiswa, protes ketika dosen meminta rangkum. Betul. Harus. Karena Dengan kata lain sekarang bahasanya agak gaya dosen itu. Oh, apa? Buat anak-anak bikin resume buku, ngerangkum. Resume. kadet mahasiswanya. Itu. Sekarang malah dibikin gaya lagi. Apa lagi? Buat anak-anak sekarang tolong ada resensi buku aja untuk itu. Resensi buku. Ngerangkum kene tau ge. Merangkum itu juga saya udah nggak ngasih. Katipu berarti mahasiswa. Wah gaya saya mah kemarin tugasnya dari Pak Sony Bebek apa resensi buku. Apa ya yang itu ngerangkum. Eufemisme. Eufemisme. Oke. Bintang tamu. Wow. Beliau adalah Dr. Lili Suparli MSN. Tuh. Iya Di tadi. kesehatan. Iya. Bukan masuk kesehatan. Bukan dokter itu dokter. Dokter beda. Iya. Kalau saya ASN. Apa itu? Air seni. Kalau MSN kan magister. Magister apa master ya nih? Magister. Jangan dijawab. Oh iya. Nanti ya. Nanti sama ini aja. Jadi terkuat nafsu hayang miluan. Ya. Hayang. Belum kan saya. Tempat tanggal lahir Sumedang 20 Juni tahunnya kita simpan saja. Iya. Nah, Privacy. oke. Selalu dalam setiap talk show itu tahun itu harus disimpan. Oke. 20. Jadi kalau ada yang mau nyantet atau apapun terlengkap. Oh, iya benar. Kepikiran. 20 Juni. Jenis kelamin sesuai dengan gambar. Maksudnya gambar apa Pak? Ya, jelas Pak. Iya, gambar di sini ada tulisan laki-laki gitu. Iya. Gimana sih? Gambar fotonya kan laki-laki. Oh, iya. Sesuai dengan ininya. Oke. Nah, jenis kelamin. Kalau di Thailand kan ada fotonya perempuan tapi jenis kelaminnya lain. Thailand. Tidak sesuai dengan gambar. Itulah agama Islam. Alamat Komplek Gria Bandung Asih. Tetangga waktu saya dulu di sini. Iya. Di GBA. Kenapa kamu nggak ngenalin saya ke beliau doa rumahnya kan? Sama beliau saya pernah bertemu. Iya, beliau dua alamatnya beliau itu. Dua istrinya? Iya. Bukan rumah Apa? Oh, duanya. Kenapa harus dua rumahnya kalau istri? dua kan kadang ke sana, kadang ke sini. Oh ya, jelas ngomong ini orang lihat loh. Dua tuh yang jelas. Iya. Cipagalo Bojong Soang Kabupaten Bandung. Telepon ada di sini kalau yang butuh nanti. Email pekerjaan dosen. Oh. Jabatan kajur. Ya. Naon apa itu kajur? Kajur. Naon? Kajur lamun sare dina kasur. Kasur, Pak. Padahal di sini sebutnya ketua jurusan tapi disingkat di kampus tuh kajur, harusnya kejur dong. Tapi memang di kamusna kajur gitu. Ya rata-rata menyebutnya kajur. Nomenklaturnya. Iya. Harusnya kejur dong, kan ketua jurusan. Ketua jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung. Oh iya, awas ya. Riwayat pendidikan ada 7 dan ini sangat ruwet sekali saya bacain. Ya. Semua diawali S1-nya di STISI. Ya. Surakarta. STSI. Ya, Surakarta. Surakarta. Ya. Kenapa saya barusan STISI ya? Ya makanya. STISI. Gitu maksudnya gitu saya. iya. I-nya tuh dihilangin satu. Jadi Nggak boleh, Pak. Si. STSI. STSI. Tinggi sekali. Karawitan, jurusan Karawitan di Surakarta lulus tahun 93. D3 Karawitan Akademi Seni Tari Indonesia Bandung 91. Wah, iya luar biasanya. Saya langsung ke yang paling tinggi dalam dunia pendidikan saja ya. Program doktoral kajian budaya Fakultas Ilmu Budaya Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Ya. Lulus tahun 2015. Profesi dan pengalaman berkesenian. Art Director
hibah kesenian ISB Bandung ke Guangzhou University Nanning China tahun 2019. Itu nggak tamat itu. Harusnya yang itu ning. Bukan ya. Sebagai residen artis di Goldsmith University of London memberikan pengajaran gamelan Sunda tahun 2000. Jadi ngajar ieu gitu. Allahu Akbar 23 ya. Loba pisan. Tos internasional kade. Yang terakhir we langsung pangujungna berprofesi sebagai pangrebab sejak tahun 86. Dah Eta pangrebab. Apa pangrebab Anda sakit? Penyebab itu Oke. Pak, maaf. Keri wae. Marah wae. Rebab itu ada rebab makanan itu. Kebab. Kebab. Kebab ya. Cika tutong hadeui wae. Bapak kalau ngebodor ya. Bintang tamu kita ini punya duet bodor juga. Kade. Masternya loh. Iya sama Hum dia tuh. Iya, Master humoris tahu. dia kan punya kesenian belok. Apa belok? Yang Belok kiri, belok kanan itu ada. ya kan dia seluk beluk. Belok. Oh, karya seni ada Wallahu Akbar, karya seni ada 16. Ini pasti yang tercatatnya saja yang Catat. luar Catat biasa. buku. Opera Minangkabau lakon Malin nan Kondang. Ini pasti plesetan ini. Karena kan Malin Kundang harusnya. Ini mah Malin nan Kondang. Kondangan. Oke, Seniman. Iya mah ya. Opera Ramayana. Matahari. Oh, naon deui teh? Gria. Dia Iya, ini naon ngaran moal kan. Ramayana, Matahari, Gria. Dep Store wungkul ya. Sore Kaleran. Wah, ya Allahu Akbar. No Just Collaboration. Sama Matty Cohen di Royal Holloway University of London. Wah, ini mah luar biasa ya. Allahu Akbar. Karya tulis aja ada 15. Bayangkan saya nulis jurnal we karek tilu itu pun dipaksa dekan. Punten Pak Dekan. Aduh. Kalau enggak nanti enggak keluar japung-japung yang kayak gitu lah keluar lah. Wah, ini luar biasa. Penghargaan ini yang penting. Dosen inspiratif ISB Bandung 2019. Kalau saya di kampus disebut dosen terpikas sebelen. Ini mah dosen inspiratif. Tidak ketinggal sih. Iya. Dosen kasar mah orang mah. Dosen provokator. Stun. Naon bae ah. International Gamelan Festival IGF Award sebagai pengembang gamelan di Jawa Barat. Predikat ini yang harus dicatat. Beliau sudah masuk ke predikat Maestro Gamelan Indonesia. Ketika ditanya naon gamelanan, kadosenannya abi mah gitu. Oh gitu. Iya. Karena naon gamelan teh ayeuna cenah gitu. Tatanen gitu aya. Semua ngertiin. Juara Kowe ketemu hampura. Padamelan. Oh, oke. Gamelan kepada Aya bodor diterangkeun heula. Saya partner kurang. Makanya kalau cari partner lawak tuh cerdas. Oke. Oh iya banyak mah. Juara 1 bidang larakter atau lawak. Matak ade. Ini banyak banget ini luar biasa. Nanti bisa terakhir ini. Apa itu? Anugerah budaya dapat. Anugerah budaya dari Pemprov Jabar. Pemprov Jabar. Jabar. Diberi duit tuh. Tapi itu kaget. Cicing ah. Alhamdulillah orang tepangan. Abi mah nyebata akang paintennya. Da painten pami di kampus nya kieu. Assalamualaikum Bapak Dr. Lili Suparli MS. Teu geunaeun jiga keur arek rapat Formal teuing. nya jiga rapat kaprodi itu. Teu kieu we Kang Lili alhamdulillah. Tiasa rawuh ka dieu. Alhamdulillah. Abdi anu kagunturan madu ku maestro. Be sanes jore-jore ieu mah. Abi alhamdulillah tiasa panginten babagi keilmuan. Utamina ka para santri anu resep kan namina gamelan nya. Ari alat tabuhnya kalebet gamelan atana pinta atau gamelan anu di ketangtong-tangtong. Secara umum tiasa wae. Margi aya hiji panalengtikan anu netelakeun yen
disebat gamelan teh justru anu pangpayuna teh nyata perkusi anu berbentuk kenang justru. Gamelan oke buat para santri. Ternyata yang dimainkan oleh Anda itu termasuk gamelan karena dalam kelompok itu ya perkusi itu lebatnya kadinya. Laras. Janten seueur pisan sok sanaos kadienakeun gamelan dikhususkeun ke alat-alat perkusi anu tina logam, boh besi, boh aya stainless, boh aya kuningan, Majalengka panen ka di mah. Sana. Maksudnya kuningan logam. Logam panen di daerah Ciwasra eta aya. Ciwasra sami wae. Di mana mending seniman. Jelas. Lawa. Oke. Depan ari urang Sunda mah. Terus Anu aya teh heheui jeung deudeuh. Ai heheui teh bunga kudu seserian. Oh laras. Deudeuh kawelas ka asih. Jadi selain bercanda teh ada kasih sayang. Ya, heheui jeung deudeuh sebatna. Matak si kabayan nyebutkeun heheui jeung deudeuh. Eta filosofis ieu mah yang mau mantek ieu mah ieu nau sorok. Eta. Asal orang ngomong. Harus dikatelak. Janten gamelan itu adalah kelompok besar sebetulnya ya. Terus kelompok besar. Walaupun ya kadienakeun tadi teh disebat aya kumargi kamakaran dunya karawitan harusna disebat dunya karawitan di urang disebut teh dunya tatabeuhan weh. Dunya tatabeuhan janten mekar seueur kelompok-kelompok kamakaranana dipisah-pisah. Gamelan janten weh khusus kanggo nyebatkeun alat-alat anu kasebat perkusi tapi tina wangunan bahan-bahanna tina logam. Kecuali logam mulia mungkin ya yang tidak dipakai. Tatabeuhan dengan tetabuhan itu menjadi sama maknanya tapi ketika disundakeun mah tabuh dah bukan tabuh sabaraha ayeuna itu waktu. Jadi tetabuhan ketika asal katanya tabuh dengan tatabuhan asal katanya tabuh. Jadi beda tabuh dan tabuh beda. Gitu Pak. Bapak ngerti enggak nih? Oh iya. Kalau nggak ngerti saya terangin nih 4 SKS atau kertas nanti. Nah, memang gitu. Oh. Palingan. Iya. Tapi naon yang menarik dari mungkin menurut orang lain kan ada bahwa ensemble itu seninya adalah memang assembling gitu kan, menyatukan dengan berbagai mana. Kalau dalam dunia karawitan yang menarik naon Kang Lili sebetulnya selain ya mungkin apa termasuk assemblingnya juga, assemble-nya juga itu. Ya secara prinsip kita menarik mungkin ketika kita mendengar ya itu sebagai produk bunyi ya udah selesai di sana. Tapi justru ada yang lebih menarik kalau bagi saya gitu. Bahwa apalagi kalau kita berbicara konteks karawitan Sunda, gamelan Sunda, atau tatabuhan Sunda teh tadi. Betul. Di Sunda teh aya nu sesoranganan. Beten sareng di budaya-budaya anu sanes gitu. Di urang mah kacapi angger kudu jeung suling. Atau bisa balikna suling kudu jeung kacapi. Gitar bisa jadi jeung suling jadi tarlingnya. Tapi di Baturan punten gitar bisa sorangan gitu. Iya. Tapi di kita enggak. Kenapa? Karena ini kembali kepada konsepsi budaya kita. Kita nggak bisa budaya tanda petik sesoranganan. Oh, itu teh nyurup dari sebuah filosofis bahwa kita mah ulah sesoranganan, nyurup juga ke masalah berkesenian. Ya kan produk kesenian itu kan salah satu produk budaya. Betul. Ya. Berarti merupakan aplikasi dari budaya. Maka dari konsepsi budaya, kalau konsepnya kita tanda petik tidak bisa berdiri sendiri, ya maka jenis-jenis keseniannya pun akan bersama-sama. Peminyuling das manggau silakan saja sebetulnya ya. Menyuling secara sesorangan. teknis boleh. Tapi pembentuk estetika dari suling itu nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Di kita itu nggak ada. Kalaupun dulu misalnya kita kan ayah beluk, tadi disebutkan beluk, nanti diurak bungkul. Belut. Beluk memang itu keterampilan seseorang, tetapi tetap tidak ada seorang dalam penyajiannya itu anu ngablukna sorangan. Angger aku udah di baturan kudu saja. Karena apa? Ada harmoni-harmoni yang harus
terjalin. Artinya begini, silakan kamu rek hirup sosoranganan, oke, dah boleh. Boleh. Tapi untuk mendapatkan sebuah harmoni, Ya. ya kudu ketahuan dia harmonis atau tidak tuh ketika adanya kebersamaan. Itu Tapi Del. Iya. Wajar kan nyeri cangkeh. Jadi hilang loh sakit ingat saya sama ini obrolannya apa ya? Naon? And the sky. Naon? Itulah. Nggak harus Pernah daguan. tinggi nilainya ya kan? Iya. Karena nilai filosofisnya betul tadi. Bolehkah hidup sendirian? Ya silakan. Iya. Kayak tadi nyuling sih mangga. Mangga. Tapi dia tidak akan tahu harmoni. Iya. Karena munculnya harmoni itu ketika sudah mulai berkumpul. Iya. Tah eta. Mereka mana, Pak? Oke. Asa teu kudu ditabut gitu dah. Itulah. Naon? Ini berarti nah orang seringkali Kang Lilinya banyak seueur lah orang-orang yang menekuni, menyukai juga musik tertentu terlepas dari kesenian daerah kita atau bukan. Tapi kadang-kadang tejeng filosofisna. Nah sebetulnya nilai seni dan budaya di kita dengan di luar dibandingkan lebih tebal filosofis yang mana sebetulnya Kang Lili dibanding dengan batur kan gitar ya just gitar misalkan, drum ya just drum, tapi there is no philosophy behind that kind of music. Tong bari kok romohan kitu biasa we atuh. English. Jatuh ke Kang Soni ya. Filosofis sebetulnya kan itu juga berdasarkan pemaknaan seseorang atau pemaknaan kelompok. Ini Ya. Karena yang tahu filosofis yang sebenarnya mereka yang pendahulu kita yang membuat itu. betul. Ya. Nah, tetapi kita berhak atau diperbolehkan bahkan mungkin dia haruskan juga memaknai dari sisi filosofis. Nah, kenapa? Ya tadi untuk mewujudkan bahwa harmoni dan tidak harmoni secara konteks bunyi, secara konteks apa yang kita visual lihat. Tetapi intinya bagaimana kita bisa memaknai itu supaya bermanfaat bagi siapa? Bagi dirinya, bagi orang lain. Maka dimaknai filosofis. Nah, kan contoh di kita itu dulu juga kalau ya orang tua kita sepuh-sepuh orang Lurus. kan lamun eta jang tong liar magrib pamali hanya dengan kaca pamali artinya kan itu filosofis. Filosofi semiotika. Semiotika. Jadi artinya ada makna apa sebetulnya. Betul. Nah, pemaknaan tentu ini akan kembali lagi kepada persoalan konteks budayanya. Ya. Maka tadi ya jelas kalau kita tanda petik ya dibandingkan mungkin mereka juga ada punya makna filosofis. Betul. Tetapi untuk mereka Iya. untuk kita ya kita akan lebih tebal lagi kalau kita mau menggalinya lagi. Artinya nggak boleh dong filosofisnya mereka dengan alat musiknya mereka diterapkan kepada filosofisnya kita dan alat musik yang berbeda. Bukan persoalan boleh dan tidak boleh. Damai nyambung atuh. Eta. Tahun gitu kamu tidak kan kamu mah beda di tunangnya. Ya, itu. Metodenya pun berbeda. Berbeda. Produknya juga berbeda. Jangan sok lah kalian. Kita produk barat. Oh, ya, oke. Di kita kan lebih apa? Maksudnya kan sekarang terkuak juga bahwa di Candi Borobudur yang paling bawah apa atas layer ke belakang itu ternyata itu udah assemble katanya. Betul. Bahwa bayangkan saja produk-produk kesenian yang kita tanda petik ya kita gunakan sekarang dan sebagainya berarti sekian ratus tahun yang lalu itu sudah ada tapi tentu dalam bentuk yang berbeda. Betul. Ya dalam estetika yang berbeda. Nah, tapi secara prinsip ya sama. Kita lihat saja bentuk-bentuk kecapi ada, bentuk-bentuk kendang Betul. ada, bentuk-bentuk gamelan dan sebagainya itu ada. Bahkan yang bersenar tuh sudah Ya, ada sudah di situ. ada. Artinya bahwa ciri dari sebuah peradaban yang sudah maju itu adalah dengan salah satunya dengan Ya. seni dan kebudayaan. Ya kan begini, kalau kita sepakat bahkan para ahli sudah mengatakan misalnya contohnya salah satu produk budaya yang tertua adalah bahasa kan? Betul. Nah, kan bahasa ketika kita lahir ketika ada itu sudah ada bahasa walaupun jenis bahasa berbeda-beda. Iya. Artinya di sana ketika
produk budaya itu ada ketika manusia itu lahir. Iya. Da mau ujug-ujug aya budaya lamun jelema. Ya. Iya. Tah cik saya ge. Ieu saya mah ieu. Iya, gua budaya. Sini Kang Willy mangga. Haturanan Billy bade nyesep mangga. Itu salah satu konteks budaya kita. Contohnya saya tidak berani minum tadi kalau sebelum dipersilahkan. Eta orang Sunda, berarti Kang Sony yakin orang Sunda 100%. Alhamdulillah. Ditampilkan Haturanan mangga ini yang disebut dengan adab. Moal aya di luar negeri diajarkeun adab. Iya, kadapur ge sorangan kalau orang rengkuh ya disebut, nah kamu teh primordial feodalisme kan gitu, cok orang di itu mah, orang teh gitu, iya mah, haturanan oge ka rektor Uninus nu enggal, alhamdulillah, alhamdulillah, ka Bapak Habib Sayyid Muhammad Rifki Noval Al Aidrus. Tos nepangkeun teh. Doktor tos tadi tos di aya WhatsApp. Mohon bimbinganna Kang gitu. Oke. Ta eta sosok rektor budak ngora. Anak muda. Oh, anak muda. Tapi karena ya produk pesantren ya. Iya. Jadi dia bertemu dengan orang yang lebih sepuh pun tetap dia begitu pada dia rektor. Eta ada mun di luar negeri kan, you are dean or rektor, tong gitu atuh mana teh gitu. Di urang mah teu kan. Mana wantun abdi ka Kang Willy jujug. Mana Li? Wah moal wani. Kasarna itu nyontokeun karena ada kemakoman nya eta. Moal ge tidak akan disebut maestro jika dalam konteksnya pembelajaran Islam mau disebut makom kan ya. Tos makomna di dia. Urang macan ngamakom kan dia. Betul. Gitu. Nah, orang lanjut di segmen ieu naon guguludugan. Guludug. Ya. Kunaon? Kalah beuki gede. Salah doa. Naon aloh malah kasungtung urang. Kalau beuki gede. Urang lanjutkeun di segmen kedua. Abi mah wah ieu mau jigana aya kedana 4 episode. Ya, ieu lebar ya. Iya betul. Bahkan sabe ge bade ngabujeng ka kampus, saya ngobrol sawaregna abi di kampus. Di kampus ka. Tapi pas jam manusia istri betanya. Ulah. unggal jam seueur wae. Oke. Antar deh. Siap. Ulang aja si eta. Pamajikanna cemburuan. Tuh. Udah lanjutkan di segmen kedua tetap di Guar Budaya Repakeun Rasa Ka Papada Jelema. Satu non ka Vintage Bandung 5 production coklat kita oge. Atur non pisan oge ka Pension Media Center PWNU Jawa Barat. Kang Ale Kang Kodel. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel.
haknya kelompok marginal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Nggak ada bedanya. Kalian tidak punya hak, kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. Gitu. Dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajiban yang sama. Ayeuna geus jumaah deui, kamari mah poe Kemis, mangkukna poe Rebo, saacara poe Salasa. Ayeuna geus jumaah deui, wancina ngawangkong deui, bari jeung sura seuri, susuganan jadi tolabul ilmi, pan ieu teh luar budaya, nepatkeun rasa kama pada jalma, ngarah urang silih mikanya rukun sakabe jamaah al-nadia. Kela nembe ngadoa naon? Ieu bisa lancar kieu. Geus koprokna sakali we. Tapi bener ngadoakan, Pi? Ngadoa supaya lancar. Oke. Aing Nuhun ya. sami-sami. Ini yang dimaksud oleh Kang Lili tadi harmoni. Bagaimana vokal harus mensinkronkan, mengharmonisasikan dengan kecapi. Tapi ternyata seorang vokalis juga harus memikirkan harmoni antara vokalnya dia dengan permainan perkusinya dia. Teu gampang. Susah. Buktina dia gagal gitu maksudnya. Matak tong dicarekan. Itu Kan atuh. Sa eta matak ge ulah sok curak carek. sampai mana tadi? Kemana? Sri Mulat. Aduh, izin tapi mah. Kang Lili mah pernah jadi juara. Mana tadi lawak juara. Kita mah lucu enggak, juara enggak. Kariweun. Wah, parah. Tapi kait Pak kait sarang bahwa Islam dengan kebudayaan itu juga bersinergi. Kali utamina mah abi ti reng-rengan Sumedang pun bapak ti Sumedang. Abi ge Sumedang. Teu mawa di dinya, urang mah tara mawa batur. Oke, siap sok. Kamu dari mana? Pan ge ulah. Oh iya. Sumedang ti Cisalak, reng-rengan teh teras jadi Cimuja. Di eta teh ti pun nini pun akima payunan pisan nog. Tugun nog. Jadinya eta nah, jadi artinya bahwa berkaitan dengan Sumedang itu pun nini pernah ngajarkan ketuk tilu ka abi. Tahun 82 abi diajarkan pun ini tidak sekolah kesenian, tapi rupanya di kalangan masyarakat Sumedang bahwa menari itu menjadi sebuah aktivitas yang biasa saja dilakukan itu siapapun. Apa betul Kang Lili? Ya gini, di tiap daerah tentu, makanya kembali lagi kepada konteks budaya. Artinya kalau kita budaya secara makro, anggap makro kita, makro artinya makro se-Jawa Barat. Kalau dilihat dari kabupaten-kabupaten berarti makronya Jawa Barat. Jawa Barat, gitu, ya. Mikronya ya kabupaten-kabupaten atau mungkin daerah-daerah lain. Di Sumedang lah. Di Sumedang kenapa menari itu sudah semacam makanan sehari-hari? Iya. Karena dalam konteks budaya, apalagi kalau saya boleh kaitkan dengan perjalanan bupati-bupati di Sumedang. Nah, itu kan makanya ada lagu-lagu di museum itu disebut lagu-lagu
Angwan dalam Bupati. Oh, artinya masih satu bupati satu lagu. Ada satu lagu. Oh. Ya. Nah, ini sejarah. makanya di Sumedang saya masih ingat ya ketika dulu masih kecil di Sumedang. Lamun nek aya pemilihan lurah, pemilihan kepala desa, payu ngajar ngibing baheula mah. Oh, Kenapa? Laras Kibing, betul. Ya, karena apa? Karena setiap kepala desa yang akan mencalon itu harus mau tidak mau bisa ngibing. Ternyata itu ditelusuri ya, tanda petik ya, melalui kesenian menjadi pemimpin itu ya ada hal yang tadi teh ya, kesenian itu kan mengajarkan harmoni kita, Betul. mengajarkan apa. Kalau itu sudah dipegang, Betul. yang ngurus rakyat gak harmoni. Nah, eta. Karena artinya olah rasanya sudah sampai. Ya. Del. Naon? Olah rasa. Oke. Maka saya nyusun batu teh. Bener karena Iya, saya kan rock balancing itu kan olah rasa. Abdi geus sok aya rok balancing. Aduh nu ieu rokna kurang banget. Lain ngapa lain nganyaimakeun rock itu jeung rock iya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Rock balancing disusun setengah jam teh beres-beres. Kesel. Tapi ya memang itulah bahwa artinya bahwa berkesenian, berkebudayaan justru sebetulnya adalah masalah rasa itu yang didepankan ya. Iya, kan kalau tadi Kang Sony katakan bagaimana tanda petik ya kaitannya dengan agama, bukankah agama juga harus memiliki nanti olah rasa? Olah rasa. Ya. Ya. Kan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama bagaimana maaf ya kalau Islam sembahyang dan sebagainya itu mah kewajibannya. Iya. Tapi aplikasi dari agama kan sebetulnya bagaimana kita bisa merasakan kita dengan rakyat kecil, Betul. dengan tetangga, dengan anak, dengan istri. Betul. Bukankah itu juga persoalan agama? Ya. Puasa itu dia dengan Tuhannya. Ya. Ketika puasa, tapi ketika laparna cik da batur ge da aya nu lapar. Ya. Batan maneh ngungkul kitu. Rasa Ya. berarti. Ya. Saya rasanya lapar ini. Kopi ingatan rasa. Tapi orang kalau memang ya masalah apanya Kang Lili bahwa berkesenian berkebudayaan itu bukan hanya gerak, bukan hanya bebunyian, bukan hanya sekedar mengharmonikan bebunyian metal dengan senar, dengan kulit gitu kan ya. Tapi ternyata lebih dari sekedar itu. Ya, kan itu mah produknya. Itu mah kesenian. Ya. Kalau kita sepakat bahkan dengan para ahli mengatakan kesenian bagian dari kebudayaan. Nah, artinya kalau yang kita bicarakan barusan itu hanya satu bagian kecil dari produk budaya. Ya, kan pertanyaannya kalau tadi ya anggap tadi baik ngibing atau apapun. Betul. Ya tadi itu produk kesenian, anggap seni Sunda kan? Betul. Nah, seni Sunda berarti bagian dari budaya Sunda. Begitu kan pertanyaan budaya Sunda nu mana kan? Eta. Itu bridging pertanyaan saya kepada itu. Oh, Udah sudah. Bener, karena kan ini bahwa ada dua pemahaman ketika saya browsing dengan buku literasi itu yang berbeda. Budaya itu dianggap Sanskrit yang memang budi dari akal pikiran. Ada juga memang yang sepakat dengan beberapa praktisi budayana bahwa ketika bicara budayana maka itu adalah way of life. Gitu, bukan hanya sekedar dan nggak mungkin kita punya gaya hidup lamun tu orang teu boga budi pekerti kan itu sebetulnya. Nah, dikaitkan dengan Sunda ini di dalam kehidupan keseharian kita itu seperti apa sebetulnya? Baik itu dari seni dan budayanya itu. Ya. Tadi saya sedikit sudah menyinggung ya, ketika mengapa produk-produk kesenian Sunda harus terbentuk harmoni antara satu sama lain. Iya. Instrumen dengan vokal atau instrumen dengan instrumen lainnya. Nah, itu kan menunjukkan konsepsi budaya Sunda bahwa dia pertama tidak bisa hirup serangan. Ya. Nah, kalaupun itu artinya hidup serangan sebagai konteks praktis itu boleh-boleh saja. Tapi kepada persoalan-persoalan budaya kita itu kita nggak bisa. Nah, satu hal yang kita contoh saja tadi produk keseniannya anggap musik ya. Betul. Kita musik tradisi ya. Harmoni itu kan dibentuk dari apa? Dari hal yang berbeda.
Yang namanya harmoni itu dari hal-hal yang berbeda. Bukan hal yang sama. Bukan disamakan. Bukan disamakan. Tapi penyelarasan dari hal yang berbeda. Penyelarasan hal yang berbeda. Nah, di Sunda itu sangat tampak. Kenapa? Orang Sunda hatena tanda petik carana jalana berbeda-beda. Tetapi yang penting apa? Tujuannya yang sama. Nah, itu kan sama tadi juga. Iya. Om Kodel ngawih, Om Alek ngacapi. Berbeda kan? Beda. Nah, tetapi produknya Banget menjadi beda. menuju satu hal yang sama Iya, untuk iya, menunjukkan harmoni. Nah, cuman celakanya di kita konsepsi budaya itu tadi teh jadi persamaan burem. Padahal kita butuh yang berbeda. Iya. Yang penting itu harmoni. Matak sim kuring mah resep kanu beda. Matak pamajikan ge awewe lain balaki. Beda. Perbedaan itu kan keniscayaan. Ya. Nah, jadi konteks budaya di urang ketika menjadi produk kesenian, ya banyak kan ada produk kesenian kan budaya itu cek para ahli ya. Betul. Ayat 7 unsur kebudayaan, Iya. bla bla bla. Kalimat Kalimat punten kesenian. cek para ahli cenanya. Manehna naon? Ahli. Iya. Jadi satu bagian saja yang kita katakan dalam konteks kesenian, yaitu itu sudah disimbol-simbolkan. Makanya konsepsi budaya di urang Sunda itu aya ngalangkungan silib, sinir, siloka, sasmita, simul. Nu lima ieu. Leres. Nah, silib, sinir, siloka, sasmita, simul. Apa yang kita kerjakan dari galeh budaya eta, nah itu menuju kepada persoalan-persoalan ya produknya bisa simbol nanti. Simbolnya apa? Simbol yang berbentuk bunyi-bunyian akan menjadi produk musik. Betul. Simul-simul tadi adab tin hanap asor naon tin geraga itu apa karakter-karakter bahan dasar untuk apa? Seni tari. Betul. Simbol kita juga apa yang sifatnya simbol yang berbentuk benda-benda. Betul. Apakah itu bukan apa bagian-bagian bahan-bahan dasar dari untuk seni rupa? Iya. Silib, sinir, siloka, sasmita ini bagian-bagian yang akan menjadi bahan-bahan dasar seni sastra. Ini berarti hapunten motong Kang Lili. Jika bicara semiotika, kelima yang disebutkan tadi itu berujungnya mah semiotika sadaya. Semua. Silib. Ya. Silib teh perlu pemaknaan berikutnya. Ya. Ya kan? Ya, betul. Akhirnya ngomong sindir. Nah, sindir mah entep poksong. Ya. Dengan perumpamaan semiotik deui wae. Siloka nya komo deui. Ya. Terus kanonon sasmita. Ya. Itu siloka ada moal mungkin dino teksnya adalah ukuring lapar biasa eta pasti dengan yang dibungkus dengan yang lain, begitupun dengan simbol. Jadi lah tah nu diajar semiotika betapa lengkapnya. Cuma saurna orang yang tadi itu tidak bisa dijadikan literasi karena cenah mata aya saha nu nulis keurana saha pencetusna saha tokohna. Itu gimana Kang Lili? Tuliskan ya tuh supaya jadi tokoh. Apa susahnya sih? Atau paling kan di urang mah aya adab isin. Sanu gini. ngangken itu kan nya abdi ngangken eta moal gini, bahkan saya sudah ini juga dapatkan dari salah seorang sepuh kita juga ya, Pak Hidayat Surya Dilaga. Leres. Beliau sudah menuliskan itu. Leres. Nah, jadi persoalan-persoalan hal yang cuman nah ini ongkoh ngomongkeun budaya Sunda, tapi kita sudah kepengaruhan ku budaya Barat. Metodena kedah kulanjeuna. Tuh gitu kan. Gitu. Tapi mau hoyong eta nembe gitu. Jadi artinya ketika ada mahasiswa yang menggunakan dasar-dasar pemikiran seperti ini harusnya bisa diterima secara saintifik. Ya harus. Iya. Karena itu produk kehidupan orang Sunda itu ada di sana. Nah, Kita contoh aja gini. Upami tadi Kang Sony, aduh puntennya ieu teh dari dia mah kieu panampianana. Kan itu apa? Bukan persoalan-persoalan yang kita wadag dan sebagainya. Betul. Padahal itu hanya persoalan ekologis. ya. Yang apa ya? Naon bedana silih sini siloka sasmita simul bari jeung rengkuh tadi gitu ame teu mayar ka saya meureun.
Jangan bayar cai tadi bayar. Tong kelakeun atuh. Tadi ka keuangan japri. Nah, itu bahkan Kang Sony, Eta teh sindir dia. Eta teh sindir. Tapi dibungkus ku humor. Eta teh sindir. nah bahkan saya pernah juga mengatakan bahwa biasanya Kang, aspek yang 5 tadi nyata mah ayana di dunia padalangan, saya katakan enggak. Itu di dunia kehidupan masyarakat Sunda itu. Artinya gini, Kang Lili. Untuk beberapa penelitian yang di lingkungan ISBI Ya. memakai literasi ini menjadi sah. Bisa saja. Bahkan kalau persoalannya gini, penelitian kualitatif itu lebih tanda petik lebih dianggap absah hasil wawancara, Betul. hasil observasi. Jeung teu tamat-tamat ada penelitian kualitatif. Ya. Ya, Itu ya. saya kira itu Cuma sayangnya di dunia non seni, anggaplah Vkom, angkat semiotika, dikasih yang ini, dosen jeung profesor bisa ngambek. Mana saha tokohna cenah eta? Siapa teori dari siapa Ya. itu silip sindir siloka Sasmita jeung simbol. Mahasiswa bingung, kumaha saya harus ngambil Ya. dari mana? Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika kita punya tapi metodologi dan sebagainya harus berangkat dari sana. Padahal contoh ini teori budaya sebetulnya. Betul. Kalau menurut saya contoh gini. Kan ini teori ketika orang mengatakan misalnya kadek tong diuk di lawang bisi nongtot jodoh. Betul. Nah, itu kan ada variabel sebagai teori yang berkaitan sebab akibat. Iya. Dan yang bisa diuji betika. Betul. Oh, lelaki nyelinung ke gelung. Itu kan sebuah teori. Betul. Untuk membuktikan memang laki-laki yang selalu mengandalkan tanda petik perempuan Atau istrinya atau lah. istrinya. Apakah itu juga bukan sebuah teori? Cuman ya di kita tadi Betul. bahwa di kita itu harus ada yang menuliskan dan sebagainya. Makanya saya katakan kenapa tidak? Ya tuliskan saja dulu kalau harus menjadi sebuah teori. Betul. Apakah betul harus dari buku? Ya. Nah, ini yang perlu bukan direduksi ya. Studi kritis. Ya. Studi kritis kepada para akademisi yang notabene selalu menggunakan metodologi yang dari luar Ya. dipersamakan dengan kita, sementara objek dan subjek penelitiannya adalah budaya kita. Aha. Aya lowongan di ISBI. Kang Sony, ieu mah aya cerita we. Saya punya teman Beres. ketika beliau meneruskan S2 di Surakarta. Iya. Beliau itu harus mencari sebuah teori karena untuk tesisnya ya Oke. gitu. Dan pesannya dari beliau, coba jangan teori-teori barat dan sebagainya. Kebetulan tesisnya topiknya adalah tentang proses regenerasi dan keturunan. Betul. Karena itu coba cari di Sunda, kan kita nggak ada buku yang tadi Betul, seperti betul. itu. Saya katakan ya udahlah, pakai aja Teng Manuk Teng anak merak kunjungan. Begitu diambil dimasukkan ke tesisnya, justru itu yang diterima. Artinya di sana udah welcome sebetulnya. Betul. Kalau di sana ya. Di sana. Tapi konteksnya non seni di sana. Seni. Oh, seni. Oh, nah, itu dia. Ya. Ketika seni mungkin masih related. Ya. Nah, yang di luar ini mungkin Kang Lili yang Ya belum. udah diajar seni weh heula tuh. Diajar seni. Sebetulnya mah urangnya eta teh kan disebut panca curiga. Ya, panca curiga. Panca curiga itu tuh bisa menjadi pisau bedah sebuah penelitian. Oke. Betul kan? Apa? Betul nggak ya? Betul. Tuh. Ini terjadi ke saya, Kang. Terjadi ke saya, tapi untungnya dosen-dosen penguji waktu itu memahami itu. Ya. Kan saya ngomongin tentang salam pacantel di Sunda. Di Sunda, tapi itu pun tidak di semua daerah di Jawa Barat itu menyepakati bahwa pacantel itu perdamaian. Ya. Hanya di beberapa kota di daerah di Kuningan ternyata teu kieu mah babaturan cenah. Ternyata di Sunda yang berbahasa Sunda di daerah lain bahwa lain ku pacantel cenah ku curug ieu. Berbeda ya kan. Tapi artinya ketika ngomongkeun pacantel bahwa itulah perdamaian di urang, literaturnya mana cenah. Padahal itu ada di kita. Kolot ya pikir tong parasya teh pikir pacantel. Ya. Pacantel selesai sudah. Di situ. Ya, jadi karena memang
kita seharusnya menyadari peristiwa-peristiwa persoalan-persoalan budaya yang ada di masyarakat. Iya. Nah, cuman kan logikanya tuh mau anges-anges. Lamun harus melulu yang harus dituliskan, yang sudah ditulis dan sebagainya. Kita flashback sekian ribu tahun yang lalu aja. Pertanyaannya, sebelum apakah gini, tulisan dulu atau peristiwa dulu yang ada? Ayo. Eta masalah jeung hayang mulai jeung endog heula. Pasti peristiwa dulu. Bagaimana akan menuliskan sesuatu kalau belum ada peristiwanya? Ibarat wartawan heula atau berita heula. Ya. Abi wartawan beritana teu aya. Abi mah tinggal lahir wartawan, kita pernah tulis. Tidak bisa. Pasti harus ada berita ketika dia dan menuliskannya itu kan. Eta ada peristiwanya itu luar biasa Kang. Tak ieu teh Kangnya. Kalau yang ada di sini tepuk tangan. Ini 4.000. ini artinya dalam kehidupan sehari-hari Kang Lili antara agama Islam dengan falsafah-falsafah yang hidup di masyarakat Sunda, baik itu melalui kesenian atau apapun itu bentuknya, tepat tujaiyah, ya kan? Tidak. Nyelindung ka gelung bukan berarti ngahina lalaki kan? Bukan. Bukan. Ya. Jadi kan gini, ada persoalan bahkan yang mungkin kita lupa. Cek keterangannya disebut di pengalaman saurna aya lakon yang zaman Kanjeng Nabi justru yang diperintahkan mengurus rumah tangga itu kan laki-laki. Betul nggak? Sepakat? Nah, tetapi lalaki boga kawenangan nitah ka pamajikan eta wungkul. Eta manajemen konflik datenya. Eta manajemen konflik date. Eta artinya kalau tadi dikaitkan dengan nyalinung kagelung, artinya di sini bukan persoalan-persoalan yang memang laki-laki nu teu daek gawe dan sebagainya. Betul. Bukan. Bukan. Tapi ini tadi terkaitan dengan konteks kebudayaan dan agama. Betul. Kalau saya tadi katakan misalnya konsep harmoni saja. Ya. Anggap itu produk kebudayaan. Betul. Dari yang berbeda menjadi satu harmoni. Ya. Betul. Ya. Nah, ini juga apa bedanya dengan pemahaman-pemahaman dari agama? Nah. Kan justru agama itu menghendaki perbedaan itu menjadi harmoni. Itu. Bukan perpecahan. Bukan beda terus pecah dan papaseaan. Itu. Artinya apa? Naon bedana atuh mun kitu agama jeung budaya? Jika ekstrimnya Secara ekstrimnya. Seperti itu. Kan agama itu karena di sini jawantahkannya ada yang dibungkus dengan budaya, ada yang dibungkus dengan kewajiban kita secara vertikal. Ya itu kewajiban. Betul. Tapi konteks aplikasi dari agama itu ya ini pemahaman saya, yaitu nyahan, dedehan, ulasan, asihan, mun hirup ulah sewang-sewangan, ulah buntut kasiran jeung sajabana. Buntut kasiran itu adalah idiom yang ada di Sunda. Kan disebutkeun orang ulah kopet kudu infak, sedekah. Itu apa bedanya? Eta keneh. Itu kan dibungkus hiji we ulah buntut kasiran. Iya. Gitu. Ulah hayang komo mung. Kalau kudu dincak di kudu. Ulah sieun komo wani. Apakah itu berjauhan dengan konteks agama? Malah Tidak bro, Anda belajar lagi lah. Oke. Ya. Kita aja berdua. Saya mengutip tadi dari Kang Lili bahwa di dalam tetekon seni kesenian itu bahwa mencerminkan ulah hirup sorangan, suling sorangan untuk mendapatkan harmoni. Ya. Pertanyaannya secara konteks ketauhidan, emang nu kudu sorangan mah orang apa anjeuna? Ya kan? Ya, begitu kamu. Jadi jelema mah ulah sorang maneh saksonu. Yang maha hiji mah nyalira mana anjeuna. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Yang bisa hidup sendiri hanya siapa? Ya. Dan kebutuhan orangnya. Kebutuhan orang. Orang nu butuh. Da urang gubrag ujug-ujug tilu belahan batu henteu ku indung aya perantara deui. Dari teh sorangan. Abi mah anjing bari maot punten tak kada digotok abi nyalira ka ditu teu bisa. Teu bisa. Kudu di aya nu ngagotongna. Nah daek kumaha teh sia tah pika sebelah urang kieu
gitu-gitu. Lebih kan kumuran. Gitu bisa. Nya ge gitu-gitu tetap ada orang lain. Iya nilai. Wah, iya mamun alhamdulillah ya Allah Kang Lili. Ini nih yang membuat saya bahagia saat ini. Tapi ada sebuah pertanyaan juga yang berkaitan dengan anak muda. Penyikapannya anak muda, kondisi saat ini terhadap anak-anak muda kepada budayanya, kepada adat istiadat, akar manehna, bloods-nya dia itu ya. Tapi tong waka diwaler. Meh aya garawe. Silakan Kang Alek, Kang Kodel. Oke. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya Nu aya di NU Jabar Channel. pacar maneh deu arek-arek kauman ngelek simut neang pepelakan pacar maneh deu sungkan patepan daya imut hate minang sesebelakan Bandung ranggae tadi embung ayeuna daek Bandung ranggae tadi embung ayeuna daek. Di segmen katilu pasti Kang Lili biasa meleset katanya. Dah geus saya wae nu lain maestro. Apal dia teh meleset. Apa? Bener teh? Abdi ge rumaos. Saya bukan maestro, tapi karena ada rasa bahwa saya menyukai musik tersebut, kemudian ternyata ini tidak seperti yang biasa dibawakan. Tadi ge nges feeling pasti dibahas. Pasti dibahas. Mungkin kalian memang sengaja biar ada bahasa. Oh iya. Pan keur ngabahas harmoni. Iya, biar contoh baru. Iya, contoh. Ngeles wae. Ruas tadi ge buah abi. Ya aya maestro di dia, ampun ya Allah ya Robi. Hatur nuhun ka anu sok nonton Jamaah Guar Budayanya dimanapun. Para Jaguar di Majalengka, reng-rengan Les Bumi Majalengka aya Kang Ipung. Terus di Les Bumi Sumedang reng-rengan Ansor Banser Kabupaten Bandung nonton wae Teh Yulia di Arab Saudi, di Kairo oge, di Solo. Alhamdulillah hatur nuhun pisan. Pokona Les Bumi se-Indonesia, se-Jawa Barat. Haturanan oge ka Ketua Les Bumi PBNU Kiai Jadul Maula. Terima kasih Mas sudah mengizinkan saya
Kunaon jadi sedih gitu. Sedih. Kunaon? Sakit pinggang. Mas Jadul, terima kasih. Mohon doanya juga. Ya, Guar Budaya bisa terus hadir ya kan. Vintage Bandung 5 Production dan juga coklat kita yang support. Kita lanjut ya. Lebih mendalam. Lebih mendadang. Mendalam dan dadang. tong ngaheurian Nya sok ieu teh di sebelah kan doktor. Iya. Saya CAND DR. Apa sih? Kandidat orang makan. Oh iya, kandidat aja. Ayeuna mah lalegegnya. Urang mah era aslina Kang. But eta teman-teman saya nu seangkatan geus wani. Naon? Make CAND eta. Oke, gitu. CAN DR namanya bahkan ya. Orang teh datang kudu ditulis. Asa teh kudu nya. Walaupun memang berhak ya. Tapi orang mah era ulah kitu-kitu teuing. Matak ieu mah Kang Lili. Udah kayak jadi keprokan segala. Tenang we atuh. Eta silok Sunda mah emang kitu lamun geus aya piakrabeun. Sok diawalnya kan sok diawal ku keprok. Simbol anu berbentuk gerak teh. Eta. Mun anu jujuk pi omongan akan yeuh teh sok diawal ku keprok. Moal jujuk yeuh. Wah, Bisa wae aya reungit di dieu. kan pasti teh diawalnya kitu ku keprok. Kamari teh silaturahmi halal bihalal di komplek abdi. Oh di komplek. Komplek. Oh. Gua di bedeng. Gua kan anak bedeng. Kan tanah saya tuh kan 600 meter persegi rumah saya. Tahu kan? Iya, Iya, kenapa saya punya itu? Dari mertua dong. Ini cerita nu esensi nih. Oke. Halal bihalal. Tapi kan sebagai warga baru di dinya itu halal bihalal. Nah, si Pak RT teh nyebatkeun kieu, saya ini bangga bisa menjadi RT di lingkungan komplek ini. Yang mana di lingkungan komplek ini terdapat 16 profesor dan 28 doktor. Di komplek eta teh. Yang jumlah kakaknya cuma 80. Coba bayangkan. Orang isuk langsung ganti pelang nama orang mah Sony Bebek teu make nanaon. Teu make CANDD kandidat. Aduh ini muncul orang. Sony Bebek teh unggul. Ditanya lah, kerjaannya apa? Pegawai hiburan. Pak RT. Pak RT itu adalah Profesor Dr. Suwatno. RT. Tehnya Prof Dokter. Profesor Doktor. Pak Prof. Itu saya bangga menjadi warga yang RT-nya adalah profesor. Jadi saya bayar iuran tuh nih Prof. Keren. Wah, ayah. Jokowi aja belum tentu Pak Presiden jadi RT. Iya, betul. Ini mah profesor RT saya mah. Mungkin di lingkungan Anda tidak ada ya, maaf. Hanya di kompleks saya yang RT-nya profesor. Kita lanjut tentang bagaimana penyikapan anak muda yang sekarang mungkin terlihat oleh Kang Lili, yang terdata, terdeteksi, ataupun mungkin yang pernah diteliti penyikapannya terhadap budayanya sendiri itu. Ya. Lagi-lagi saya katakan kita selalu dilihat dari produknya, bukan dari galeuhna budaya. Kan kita bisa menyebutkan, maaf ya, pasti ke anak-anak itu selalu minus. Anak muda sekarang sudah tidak mencintai lagi budayanya sendiri, betul nggak? Iya. Itu pasti orang tua siapapun akan mengatakan Selalu itu. mengeluarkan idiom itu. Idiom itu. Jadi judgement kalau gitu. Judgment. Padahal tepira kan, Ya. budak tersepun karena degung hiji. Betul. Tepira budak ya, anak-anak sudah tidak suka menari tradisi. Betul. Pertanyaannya, kalau tidak suka menari tradisi itu sudah melupakan budayanya? Belum tentu.
ini sosok yang sangat bijak. Jangan karena satu hal Ya. disakompet daun ke tuh. Ya. Eta si loka dewa. Ya. Sekopet daun kan. Digeneralisir gitu bahasa kerennya. Dan itu pertanyaan itu kita ulang ke kita atau ke sebelum kita. Apakah yang iya, sekarang apakah orang Sunda baheula memang kabeh resepkeun kana senian Sunda? Can tamtu Itu geuning. pakai M tamtu. Tam. Apakah orang Sunda dulu juga semua bisa menari Sunda, bisa nabuh Sunda? Enggak juga. Artinya produk budaya ya jangan tadi teh bisa kompet daunkeun nyebutkeun yen budak ngora ayeuna geus teu nyaah kana budaya Sunda itu belum tentu. Cuman begini, kita lihat kalau tadi saya mengatakan produknya konsepnya harmoni. Ya. Konsep budayanya harmoni. Silipna, sinirna, silokana, sasmitana, simulna. Ya. Anak-anak kita ada, kebersamaan mereka ada. Iya. Cuman yang jadi persoalan kebersamaan itu diarahkan kemana? Itu saja. Nah, produknya produk apa? Apalagi kalau saya ngomong masalah kuantitas saja dulu kan. Wah, mau ngomongin kuantitas tapi hoream. Nah. Loba grafik. Ya, kita gini aja. Dulu saya dari SMKI ya, Iya. Sekolah Menengah Kesenian. Ya. Yang sekarang SMK 10 ya. Iya. Angkatan saya pada waktu itu satu angkatan itu hanya 2 kelas, satu kelasnya hanya 20 orang. Hanya 40 orang berarti kan. Betul. Tapi sekarang satu angkatan itu satu jurusan karawitan saja Ya. itu ada 4 kelas. Ya. Per kelasnya 30 orang. Artinya naik dong, ya kan? Ya. Apakah akan kita tetap mengatakan menjudgment Iya. bahwa anak kita sudah tidak senang lagi budaya kita? Belum. Akang Sony coba lihat sekarang. Naya gawayang Ya. barudak ngolah atau aki-aki? Aki-aki semarawat pasti. Ya bang, nakal guys, hierarki tremor. Pasti harus anak muda. Sekarang kan anak-anak muda. Tapi tahun 80, tahun 70 ya Betul. kakek-kakek. Artinya di sini jeung leuwih aralus dina beuna. Tah. Ke aki-aki main kendang urang. Hese kan kieu benernya. Sing tarik atos. Pasti betul. Sebuah analogi yang pas bahwa sekarang anak muda. Parameter dari mana? Yang paling mudah adalah dari lingkungan pendidikan. Ya. Yang paling mudah di ISBI meningkat. Sekarang saya punya mahasiswa, kalau dulu angkatan saya itu per angkatan hanya 45 orang. Tapi sekarang 120 orang kok. Ya. Wah, 200%. Kenaikan. Di SMK 10 Kang Sony Bebek kan Sebentar, dulu. naik di ISBI 200%. Iya. Bongkar dong. Ya itu lain-lain persoalan. Tapi benar Kang Sony. Iya. Dulu di SMK 10 itu mayoritas yang masuk itu anak seniman, di kalangan itu saja. Tapi sekarang justru di kota-kota ini anak-anak yang Iya. di luar Yang bukan seniman- dari keluarga seniman Iya, pun masih bisa masuk. Oh, iya. Itu Artinya, satu ya kasus. itu kita lihatnya jangan dari persoalan karena mereka tidak seperti kita, itu jangan. Ya. Karena apa? Kan kita sepakat bahwa budaya itu berkembang loh. Ya, sepakat. Budaya kita dengan budaya anak kita, kebiasaan kita dengan kebiasaan anak kita harus berbeda dong. Zamannya pun beda. Zamannya pun beda. Tapi ya tadi galehna. Itu sebetulnya akan tampak di mereka. Betul. Baik galeh maupun produknya. Nah, ini yang justru kalau saya katakan atuh saha nu salah, kalaupun iya misalnya salah. Iya. Pan ekolot teh kayaknya anu pang minang-minang kolot itu nyarekan. Iya. Daripada meresolusi. Contoh mana yang geus udah pertanyaannya dupi bapak terang teu. Dah. Ayo. Mata kurang ngomong itu supaya manehnya nyaho. Jadi balikin. Ketika saya kuliah nih, sekarang banyak tuh anak. Oh, Bapak pernah kuliah. Saya baru tahu. Ketika peminat banyak, Ya. masuk ke kesenian, saya Ya. keluar.
Nah, Jangan. Bukan ya. Jangan. Ini kenapa kemati yang sana? Ini kita aman kan? Gak ada masalah kan? Oh iya, biar aja. Mereka belum bayar token. Kita mah udah bayar token. Jadi artinya gini Kang Lilinya, bukan karena satu hal dianggap menjadi sebuah parameter semuanya. Iya, jangan. Ya kan? Apalagi yang dilihatnya itu produk kesenian. Ya. Kita sepakat kesenian tradisi atau itu harus berkembang kok. Sementara budaya itu produknya banyak. Banyak. Ya. Non eta meledak. Labuh tatang. Kalau orang harus pindahnya biasanya langsung kikituan kalau. biasa. aman aman. Sampai mana tadinya? Oh gini. Pada saat tadi banyak anak-anak yang lagi berkumpul dengan teman-temannya. Ya. Mana emang geus teresep deui gitu ya. Kamu udah nggak suka lagi, padahal tinggal disebutkan bahwa hey, yang kalian lakukan adalah ini. Iya. Dikasih itu. Iya, tinggal gitu aja. Jangan disebutkan langsung ada judgement bahwa kamu tuh ngumpul-ngumpul udah nggak suka dengan budaya, tidak menghargai. Padahal ada istilahnya untuk itu. Iya. Sekarang gini aja. Kalau dulu ya beberapa dekade tahun yang lalu lah. Maaf ya harus saya menyebut beberapa. Misalnya Karining. Ya. Mati kan. Ya. Tapi justru terkenalnya Karining bukan oleh orang tua ya. Betul. Oleh anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang. Nah, itu disebutkan wae teu akan budaya padahal luwihnya Nah, artinya kalau begitu jangan saucap-ucap. Nah, karena di dalam konteks keislaman, kaulan atau kalimat itu adalah doa. Ya. Iya. Setiap ucapan yang diucapkan oleh manusia tuh menjadi doa. Namun mana emang geus teresep deui kabudayana itu adalah doa. Kabul cek malaikat cek amin 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 amin. Jawab wah iya Kak. Ka urang teh maneh oge. Jadi orang benar ketika nyebut ke orang lain tidak sayang, maka kita pun akan menjadi orang yang tidak sayang pada budaya. Makanya kalau saya mengajar ketika ada mahasiswa, Pak ini boleh digitukan? Boleh, karena kamu nanti yang akan menjadi ini. Nah, Iya dosen mah iya. iya. Abal-abal. Saya pernah diskusi tahun 2000-an lah dengan almarhum tokoh radio nasional bahwa budaya itu harus berdaya. Ya. Jadi percuma jika ada sekedar budaya tidak berdaya di museum we. Ya. Ya kan? Nah. Jadinan ya kieu etalase Ya. budaya eta. Betul. Gitu. Betul. Kan ada. Kenapa budaya itu harus berdaya? Berdayanya juga bukan hanya ke bawah. Ada 6 loh. Dah saya ge. Yang disebut sada rasa. Ya. Kahiji moral manusia ka pangerana. Kedua, moral manusia ka sesama makhlukna. Dua tah. Katilu, moral manusia ka alam. Kaopat, moral manusia ka sesama manusia. Kalima, moral manusia ka diri pribadina. Allahu Akbar. Leres. Kagenep, moral manusia karena kesejahteraan manusia. Dah. Artinya berdaya. Berdaya. Jadi percuma jika kita akhirnya ketika kita bisa memberikan manfaat dari seni apapun itu, dari kebudayaan apapun itu berarti eta tah khairunas anfa'uhum linas teh eta. Oh, enya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Koreksi abdi beli lepat Kang Lili. Memang gitu. Dinu agama gitu, dinu budaya gitu kan. Matak punten dinu kasenian Sunda, kasenian kabudayaan. Jasana sanes lumayan ngaraketkeun Duduluran. Ulah ngaku pinter nari ari codeka keneh ka batur. Berarti gitu sebetulnya. Iya. Del. Ulah ngaku jago nembang jago naon lamun ka batur masih kene goreng hate kene. Harusnya itu yang menjadi nyuruh. Kalau ditelaah, kalau didalami setiap isi lirik, setiap tadi konsep-konsep musikal, konsep ensemble dan sebagainya. Kalau kita pahami semua, tidak akan ada seniman yang gitu. Eta. Jalma paripurna teh eta. Insan kamil. Eta. Walaupun tentu kesempurnaan Milik anjeuna leres. Tapi kan kita berupaya untuk itu. apaan sampurna orang manusia mah Leres.
lain sampurna seperti Tak itu. bedan. Tapi sampurna urang teh kulantaran aya kurang jeung leuwih. Alhamdulillah. Iya, nunggu saya. Alhamdulillah. Artinya memang bahwa dari seni itu menyadari pula kekurangan kita. Iya. Ya. Dari seni kita menyadari bahwa saya punya kekurangan harus ditutup oleh orang lain. Makanya pan tukang kenang ge sorangan teh terbak ting ting pang tung ting gong malah enggak bisa. Riwe. Dia main kenal dia. Ih, kacapi. Gong. Balik dikit. Kacapi. Kaca luar riwe. Kita butuh orang. Riwe. Kita butuh orang. Riwe. Kita butuh Kan yang atuh. riwe. Ya. Harmoni luar biasa. Kang Lili ini saya pengen terus ini. Iya, mangga terus. Mangga nyasar. Ini kan durasi kasihan. Bayangkan, saya tidak membahas satupun. Orang pasti sudah sangat paham dengan Kang Lili bagaimana beliau bisa main di Inggris, di mana tadi US, di Cina. Wah, ini luar biasa Australia. banget tuh. Di Aussie banyak sekali di Australia, di Monash University. Monash itu berarti di Senayan. Sanes bener. Mana? Iya, orang Monash University pasti bahalana orang Sunda. Nah, Loba ka Monash. oke, kamonesan gitu maksudnya. Saya tidak membahas sama sekali, jujur loh. Karena terlalu banyak ada yang di dalam CV CV-nya Kang Lili. Banyak banget. Di Belgia juga ada, di Belanda tahun 91. Jadi beliau bukan seniman jore-jore, mau lagi disebut maestro. Gitu kan. Tapi yang saya bahkan barusan penggaliannya adalah tentang penerapan dari seni, dari kebudayaan terhadap pola kehidupan sehari-hari kita sebetulnya. Ya karena memang kan adanya kebudayaan itu kan karena peradaban. Peradaban untuk sendiri atau untuk siapa? Dalam menghirup sorangan tetap perlu adab. Ya buat apa? Semena-mena aja. Semena-mena pada sorangan. Iya, baik we. Walaupun ada doanya. Naon? Ada doanya. Manusia itu sering mengakui sering menyebutkan bahwa orang lain itu zolim pada dirinya. Ya, wow, padahal dirinya adalah yang zolim pada dirinya sendiri. Robana anfusana dolam tanah, yang zolim ke diri sorangan. Iya. Kenal mah. Ibu teu kau. Urang sok sieun disebut jelema bener orang ngomong gitu. Urang sieun Kang Lili saya disuka si bebek bener nyaho agama padahal henteu abdi mah teu pisan-pisan Allahu Akbar henteu lah maca ungkul maca batur cek kiai lamun urang mah santri kalongan urang. Nah, di budaya pesantren sebelum tutup, di budaya pesantren pun sama, ada beberapa kesenian, ada terbangan, ada hadro, ada marawis dan segala sesuatunya. Artinya bahwa berkesenian pun itu bisa mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Menurut Kang Lili, Setiap ungkapan apapun ketika kita akan menghadap Tuhan, baik itu melalui sembahyang, melalui apapun, itu tetap nulima tadi terlangkung tinu silip sini silokan sasmita sini. Artinya ketika kita punten we upami tema tadi Kang Soni ngimaman. aduh, disebutkan. Iya kan? Artinya gini, saya bukan ke persoalan imamnya tanda petik ya, bukan membahas itunya. Kenapa orang lain? Ya, karena kita akan tetap bersinggungan dengan apa? Nada. Punten. Misalnya lamun nyebutkan amin dinu Al-Fatihah, aya nu beda-beda teh sorana. Benten. Secara prinsip harmoni kan? Harmoni. Moal misalnya dadadolin teh amin teu puguh. Ya. Karena itu rasa itu ada. Amin mah sareng, palaba amin mah sareng, tapi nadana sorana bakal sami. Sok cobi. Sana padahal henteu kuliah di ISBI nya eta. Henteu amin palaba amin mah mau leres. Tapi itu semua ada. Karena apa? Semua kita itu medianya itu seperti itu. Ya, artinya ketika kita
baik itu bunyi-bunyian maupun itu gerakan-gerakan maupun benda-benda, semua kita sebetulnya mengaplikasikan ngan pedah urang mah melalui seni. Karena melalui seni juga tidak ada seni yang mengajak kedoliman, nggak ada kok. Misalkan sampean ieu dung tak bunuh tetangga. Enggak ada. Nah, artinya ketika kesenian-kesenian itu tumbuh di pesantren, betul, tumbuh di apalagi di tempat yang sangat baik, yang sangat baik. Betul. Bukankah ya Kanjeng Nabi ge resep karena keindahan? Leres. Bunyi-bunyi musikal itu bagian dari keindahan saya kira. Sebentar, Ini kenapa? Apa sih? Ada lirik lain? Ya maksudnya kan nggak akan ada. Ya maksudnya. Jika belum mau kau dendam ke Ya tetangga yuk. Enggak. Tetangga saya mah baik-baik. Ada Abah Wawan Basyawan sama Pak Maftuhin baik-baik. Mereka Itu kata dokter tetangga itu semua dokter semua. Nges apa tadi Ya, semenjak. Jadi artinya nggak akan ada lirik-lirik yang memang ya kita bicara kita ya, Ya. entah di negara mana ya. Ya. Tapi di kita tuh tidak, larasnya tidak ada lirik-lirik. Ya. Gitu. Ketika munculnya puji-pujian, Betul, ya, betul. kalau mencek orang mau pujian. Iya. Sekarang banyak ya, saya sering browsing juga ya, dengan adanya hadoh, dengan apa terbangan bahkan. Terbangan, ya. betul. Lagu-lagunya apa yang digunakan? Lagu-lagu tradisional karawitan kok. Betul. Tapi menggunakan lirik-lirik yang Betul. hidup di pesantren. Betul. Sah kok. Sah. Ini alhamdulillah ya Allah. Tuh, jangan bunuh tetangga. Ya maksudnya nggak ada lirik kayak begitu. Hey, Cuman memang orang kan terkadang itu ada ya karena itu peristiwa budaya di kita. Ketika setiap lirik itu disampaikan dengan lisan secara tidak tertulis, terkadang terjadi distorsi. distorsi betul. Iya. Contoh misalnya dulu ada lagu Gemyung ya, itu lagu Malong. Malong? Ya, lagu Malong. Malong. Nah, padahal lirik merupakan Malong itu apa Kang Lili boleh? ya, ini justru yang saya akan saya Oke. sebutkan. Jadi begini, liriknya ya, la ilaha illallah Malong cenah. Padahal awalnya la ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah Muhammad Rasulullah. Kulantaran jabat kolot, jabat taweho. Sepuh, sepuh lah. sepuh. Itu yang nyampe ke generasi berikutnya jadi Malong. Tapi itu secara komponensi boleh-boleh saja. Nah, itu juga banyak persoalan. Artinya dari sejak dulu sampai sekarang Masih dengan la ilaha illallah Malong yang ke bawahnya masih begitu. Iya, masih begitu. Walaupun ada yang mencari literasi ke atasnya ternyata Ya, harusnya bukan ternyata itu. Harusnya bukan itu. Tapi secara konteks kesenian biarkan Biarkan, itu. oke. Tetapi dalam konteks kita menelaah dari mana itu, ya nggak apa-apa kita betul. Untuk studi ya. Untuk studi. Ya, ya, Jadi ya, ya. dari dulu saya kira tidak ada yang berjauhan antara agama dan budaya. Tidak ada yang berjauhan. Ya. Nah, karena ya budaya itu sebagai jembatan, sebagai media. Untuk apa? Supaya agama itu ya bisa. Punten cenah da simkuring tengah laman zaman para walinya. Komo abdi. Kunaon Kan kan Kang Lili lebih seputih abdi. dino apa pelayan disebutkan ya produk-produk para wali kan Betul, wayang. betul. Termasuk aya Wayangnya memang sudah hidup di kita tapi Iya. dipergunakan. Iya. Ya. Nah, artinya beliau-beliau itu menggunakan media itu Bahkan budaya. dengan gamelan Iya, juga, gamelan. betul. Maka kayak disebut Sunan Bonang dan sebagainya. Betul. Iya. Saya kira itu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu Betul. tidak ada persoalan. Hanya saja terjadi seolah-olah perbedaan itu hanya sikap-sikap orang-orang tertentu saja. Betul. Yang tidak ingin kita rukun sebetulnya mah itu. Udah ada bunuh. jangan diulang-ulang itu kan sih teman contoh. Kali ini wae kesel. Ada pertanyaan enggak? Cukup. Gak usah, pasti kamu kan terbatas pemikirannya. Sami Ya udahlah. Kang Lili atur nuhun pisan. Sami-sami. Tapi abdi punten pisan sate acan mungkas. Abdi hoyong kali jentreng mah pain teh. Ya, bisa jentreng mah. Da painten santri nu nonton anu di Tasik, di Garut, di Bogor. Santri-santri sok hoyong we cik cenah kumaha.
Kieu lah ari ngacapi matos kita gen urang kakawihan we nya. Sok. Mana tong tegang ya nyai Oh, maestro tenang. ya urusanna. Wah, Mun teu urang nu tegang. Kamari urang minum obat kuat. Tegang terus. Saya tidak akan banyak-banyak ya. Cek lek surupanana. Surupan. Eling ka purwa dumadi purwaning urang jadi omat eling ka Gustin yang witi urang teh bakal balik di kamantena bakal balik di kamantena mata kirup di dunia ulah rek sawenang-wenang Kang Sony sing eling ka Gusti nu Maha asa gitu we sing Matampi ya Allah. Ulah hirup sawarang-warang karena urang akan balik deui ka Nu Maha Suci. Nah, eta. Ja kulun nafsin jaikatul maut, siapapun yang hidup nyawaan bakal maut uih ka anjeunna. Hatur nuhun ka sadayana. Pokokna mah mundal pisan Kang Lili hatur nuhun Amin, pisan. mudah-mudahan. Baktos karengan saya di ISPI. sami-sami. Oge ka kru 5 production, Jarum Coklat hatur nuhun, Vintage Bandung oge hatur nuhun, kru sadayana. Urang tepang deui di episode salajengna di Guar Budaya nepakeun rasa ka pada jalma abdi Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sanes pada culangung Heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung daru masa santri kalongan sanes kirang hormat pugu kalap berkah bekel keur kabeh umat Sangkan salamet